Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi yang indah ini kita boleh berjumpa kembali dalam doa pagi kita. Mari dengan hati yang rindu kita mau datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh menghirup udara yang segar dan menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan. Itu semua karena kemurahan-Mu, dan saat ini kami mau datang berdoa dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau
dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sumber kekuatan kami. Haleluya. Yesusku, Yesusku, kami mencari wajah-Mu. Kami bersyukur. Oh, sungguh indah, oh Tuhan. Penghiburan kami, kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu Tuhan memahami kehendak-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa tidak semua apa yang kami inginkan dapat kami miliki Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tidak semua harapan kami bisa terwujud. Namun kami yakin Tuhan, rancangan-Mu dalam hidup kami adalah yang terbaik. Haleluya, haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin.
sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Oh, tuntun langkahku. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, hatiku memandangmu Tuhan, hatiku percaya. Yesusku, kami berharap padamu, walau tak dapat melihat. Oh, kami mau tetap percaya, kami mau tetap berharap, sebab kau tuntun langkah kami. Yesus, pegang tanganku Tuhan. Oh, Yesus, kami bersyukur Bapa, kau memberi yang terbaik bagiku, kau memeliharaku. Oh, Yesus, tak pernah kau tinggalkan. Oh, ya rata kamu. Yes, ya lama na ya seraramu. Kina na yas. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan.
karena kasih-Mu Kau berikan bagi kami Tuhan. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Karena penebusan dosa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami, tidak ada yang dapat kami berikan untuk membalas kasih-Mu. Hanya rasa syukur dan terima kasih. Dan hanya hidup kami yang dapat kami berikan Tuhan bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai kami, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Pakailah hidup kami untuk menjadi alat-Mu. Karena itu Tuhan, bentuk kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar, yang disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Saat ini firman Tuhan saya berikan tema hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saya akan mengambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapa namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu itu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudaraku yang kekasih, sidang doa pagi yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 ini menceritakan tentang kisah Yakub yang bergulat dengan malaikat Allah di sungai Yabok. Hal ini yang menarik, ketika Allah memukul pangkal paha daripada Yakub, hal yang luar biasa yang terjadi, di mana pada saat itu terjadi pergulatan yang hebat antara Yakub dengan malaikat Allah. Di sini kita bisa melihat mengapa Allah memukul pangkal paha Yakub sampai terpelecok. Mengapa sampai hal itu terjadi? Hanya satu tujuan Allah, yaitu agar Yakub bergantung sepenuhnya kepada Allah. Memang tidak mudah bagi Yakub yang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bergantung kepada Allah.
Namun ketika Yakub menyadari kelemahannya, maka ia menyerah kepada Allah. Ini ia buktikan ketika ia berkata, "Jangan tinggalkan aku sebelum engkau memberkati aku." Saudaraku yang kekasih, ini dikatakan di dalam bagian ayat yang ke-29 ya. Sampai akhirnya pada saat itu Yakub diberkati oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan ya. Jadi saat itu ada pergumulan yang pada akhirnya Yakub menerima berkat. "Jangan tinggalkan aku sebelum engkau memberkati aku." Ini kata-kata yang isinya tentang kehidupan yang sepenuhnya itu bergantung kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita mungkin juga sering terjadi seperti apa yang ada di dalam kehidupan Yakub, menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, kita berserah penuh. Mari izinkan kita memiliki iman supaya kita mengatakan, "Sebelum engkau memberkati aku Tuhan, aku tidak akan berhenti dengan pergumulan ini." Satu langkah yang luar biasa yang harus kita memiliki. Mungkin yang sama ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Betapa sulitnya untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, meskipun kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah. Namun pada akhirnya seringkali kita ini gagal untuk mewujudkan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar daripada Yakub. "Sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau ya Tuhan. Aku tidak akan melepaskan engkau." Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Ini merupakan iman yang luar biasa, yang mana kalau kita benar-benar tetap bersandar kepada Tuhan, maka diberkatilah kita. Ada dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang akan menolong kita untuk kita benar-benar menyadari betapa pentingnya kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Saudara-saudaraku, kita benar-benar harus bisa memiliki kehidupan iman yang dialami oleh Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pujilah Tuhan. Tapi ada 3 hambatan yang harus kita waspadai, yang menyebabkan kita ini sulit untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, hambatan-hambatan ini seringkali ada di dalam kehidupan kita. Bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan seringkali juga mengalami hambatan-hambatan seperti ini. Nah, yang pertama, mari kita di dalam kehidupan kita ada hambatan yang pertama, yaitu terlalu fokus kepada masalah. Pada waktu Petrus mau berjalan melihat Tuhan Yesus, waktu itu Petrus bersama-sama dengan murid-murid yang lain ada di perahu, di mana pada waktu itu ada angin sakal datang, dan pada malam hari pada waktu itu
Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu Petrus itu mengatakan, apakah engkau itu betul Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, ya, kalau memang engkau Yesus, aku boleh gak datang ke situ? Silakan. Saudaraku yang kekasih, yang terjadi pada waktu itu, Petrus mau menuju kepada Tuhan Yesus, mau datang kepada Tuhan Yesus, tapi Petrus ini melihat angin sakal yang ada. Dia tidak melihat Tuhan Yesus, tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat itu jatuhlah ataupun tenggelamlah Petrus, sehingga Yesus mengatakan bahwa di mana imanmu? Saudaraku, sama seringkali yang terjadi dalam hidup kita. Kehidupan yang bergantung kepada Tuhan, kepada Allah itu adalah kehidupan yang tidak terlalu fokus pada masalah. Setiap manusia pasti memiliki masalah, tapi mari kita jangan fokus kepada masalah itu. Kita berfokus kepada Allah yang dapat memberikan jalan keluar. Kita akan menyalahkan iblis pasti. Iblis akan selalu mencoba mengintimidasi kita dengan masalah yang dihadapi. Iblis menanti-nantikan saat kita menjadi lemah dan tak berdaya, dan akhirnya kita menyerah dan tidak lagi mempunyai pengharapan akan Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Mari perkatakan janji firman Tuhan agar kita semakin dikuatkan dan terus bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan, maka kita akan kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu akan menolong kita. Jangan terlalu fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Dan yang kedua, biar kita memiliki iman kita sering kalah dengan kenyataan. Kenyataan yang kita hadapi seringkali membuat iman kita menjadi goyah. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17, kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Katakan di dalam bagian ayat ini, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kenyataan ini seringkali membuat kita memiliki iman yang goyah dan hampir padam. Iman sebiji sesawi dapat memindahkan pohon ara ke laut. Artinya iman dapat mengalahkan sesuatu yang mustahil sekalipun. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki iman yang kuat? Kita harus memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan dan terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kalau waktu yang lalu kebaikan Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita, mari kita terus ingat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah lepas di dalam kehidupan kita. Tuh, iman itu ibarat kita sedang mencuci tangan dengan sabun. Kita percaya virus yang ada di tangan kita sudah bersih karena sudah dicuci dengan sabun. Padahal kita tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri virus yang begitu kecil. Oleh karena itu, tetap kita mempercayai bahwa kita punya iman di dalam Tuhan Yesus yang sanggup untuk memindahkan gunung, sanggup memindahkan apapun juga, segala sesuatu yang mustahil
tetapi bagi Tuhan karena iman kepada Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang nyata. Seringkali kenyataan itu ada dalam hidup kita, tapi iman kita bukan percaya kepada tentang hal yang kita melihat, tetapi iman kita ini karena iman yang sungguh-sungguh mempercayai. Kita percaya bukan karena melihat, tetapi kita percaya oleh karena benar-benar Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Tetap kita punya iman supaya kita memiliki kehidupan yang bergantung kepada Allah. Dan yang ketiga, kurangnya pengenalan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Namun berapa banyak dari kita yang terus merenungkannya? Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Ayat ini mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 121 juga mengatakan bahwa perlindungan Tuhan itu tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ingatlah bahwa dengan kita mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus, maka kita ini akan terus percaya sepenuhnya kepada Dia. Daud memperkatakan Mazmur ini karena dia mengenal dan mengerti akan Tuhan dan firman-Nya, sehingga mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga Daud benar-benar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita ketika kita sedang ada masalah? Apakah saudaraku merenungkan firman Tuhan setiap hari? Itu yang Tuhan inginkan, biar kita benar-benar percaya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yosua di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan Yosua benar-benar diinginkan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Renungkan firman Tuhan, memiliki pengenalan yang baik, yang benar dengan Tuhan, sehingga hidup kita akan ditolong, dituntun oleh Tuhan. Mari kita buang segala hambatan yang mungkin membuat kita bergantung sepenuhnya kita kepada Allah. Tidak lagi sungguh-sungguh, kita akan buang dan kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang fokus kepada Tuhan Yesus, memiliki iman yang sungguh-sungguh, memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan, dan kita arahkan mata rohani kita di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini kita serahkan diri kita di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang akan menolong kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, menolong kami biar hidup kami hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup yang tidak berfokus kepada masalah, hidup yang berfokus kepada Allah dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam kehidupan kami,
dan kami benar-benar akan mengenal kepada Allah yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Pengenalan kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan buat kehidupan setiap anak-anak Tuhan pada hari ini. Biar hidup kami hidup yang bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami juga berdoa biar Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin-pemimpin negara kami supaya Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Kami mendoakan untuk badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, badan pengurus wilayah, dan seluruh gereja-gereja lokal, gereja setempat yang ada di seluruh Indonesia ini. Gereja sidang jemaat Allah diberkati oleh Tuhan Yesus. Gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta diberkati. Dan jemaat Tuhan juga diberkati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kota kami, biar Tuhan dipermuliakan, dan juga berkati seluruh penduduk yang ada, khususnya kota Surabaya. Biar kota Surabaya dipenuhi dengan keamanan dan berkat daripada Tuhan. Berkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaatmu juga Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada persoalan masalah ekonomi, Tuhan berkati kami semuanya. Terpujilah Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat melimpah. Dan hari ini Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Amin.